Setiap kita melakukan takziah, pasti kita merasakan getaran hati, yaitu turut sedih, berduka dalam ungkapan doa tentunya. Karena peristiwa ini merupakan ketentuan Allah yang cepat atau lambat pun pasti akan menimpa kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengambil pesan-pesan spiritual, pesan-pesan moral yang mengingatkan kita bahwa takziah itu adalah sebuah muhasabah atau renungan. Tentunya kita ungkapkan duka cita, Allahumma fir laha warhamha wa'afiya wa'fu anna wa akrim nuzula wa asih madkhalaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk Ibu Musriyah binti Musni, istri Bapak Kasbilal, yang pasti ungkapan duka cita itulah dari hati kita yang paling dalam. Semoga Allah SWT memberikan ampunan untuknya, diberikan nikmat kubur, diterima amal salihnya, dan kelak termasuk dalam golongan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Orang beriman itu pasti punya kebaikan dalam dua keadaan. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, kalau diuji dan musibah dia bersabar. Maka Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, sungguh baik, sungguh elok urusan orang beriman, dan itu tidak dimiliki siapapun kecuali orang beriman saja. Inna sabatu syara syakara fakana khairan lahu. Kalau diberikan nikmat, maka dia bersyukur, itulah yang baik buat dia, buat kita semua sebagai orang beriman. Wa inna sabatu dharab sabar, tapi ketika diberi musibah atau ujian, dia tetap bersabar, fakana khairan lahu, itu pun baik untuk dirinya. Jadi kita mesti siap dalam dua sisi, bersyukur ataupun bersabar. Sambil musibah harus bersabar, karena sabar itu konsepnya luas tanpa batas. Saya mendengar berita ibu berpulang ke rumah Allah asbab sakit yang diderita. Harus kita yakini bahwa cara Allah mengangkat derajat seorang hamba itu banyak caranya. Salah satu di antaranya adalah sakit yang diderita. Sakit menjadikan jalan dia mendapatkan penggugur dosa atau penghapus dosa. Setiap di malam takziah pertama, saya selalu menyampaikan wasiat ini, wasiat sabar. Karena memang ganjaran sabar itu surga. Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim yang sangat populer, familiar bagi kita semua, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan yang dirasakan, sakit yang dia derita, kesedihan, gundah hati, gangguan, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Maka sahibul musibah harus husnudzon kepada Allah. Itulah cara Allah mengangkat derajatnya. Maka kalau kita melihat orang yang berpulang ke rahmat Allah, sakit yang dia derita, dan ada rekam jejak kesabaran yang dia miliki, itulah tandanya si mayit punya satu tanda yang disebut husnul khotimah. Kita tidak mengatakan semoga husnul khotimah, sebab sudah berakhir hidupnya. Tapi kita bisa merasakan jejak rekam hidupnya dengan kesabaran yang dia miliki. Insya Allah itu tanda husnul khotimah. Jadi nggak semoga lagi yang diperlukan, bukan semoga, tapi doa kita. Adapun untuk kita yang masih hidup seperti sekarang ini, kita katakan semoga. Semoga kelak kita yang hadir di majelis takziah ini berpulang ke rahmatullah dengan gelar husnul khotimah, kapanpun waktunya. Kalau berharap memang boleh dua sisi, yang itu yang dikatakan Rasulullah, sebaik-baik manusia atau berbahagia kalau dia dapat dua perkara, yaitu khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, banyak pula amal kebaikannya. Itu yang jadi impian kita.
Tapi kan kita nggak pernah tahu datangnya kematian. Ada orang yang sakit sekian lama, tapi hingga hari ini masih Allah berikan kesempatan untuk hidup. Tapi ada orang yang sakit begitu cepat, bahkan kita masih berkomunikasi sehari sebelumnya, kemudian terdengar kabar telah berpulang ke rahmatullah dengan berbagai asbab. Karena memang maut nggak pernah kita bisa memprediksi kapan sebenarnya. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Tapi ada kaidah, seseorang mati di atas kebiasaannya. Maka biasakan kita senantiasa dekat pada Allah, dekat dengan orang-orang soleh. Semoga saat kita wafat pun dekat posisinya untuk memiliki tanda husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, saudaraku penduduk surga pecinta ilmu, jadi musibah yang terjadi sudah merupakan ketentuan Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah ya Muhammad bahwa tidak ada satu musibah kecuali telah dituliskan oleh Allah, dan itu sangat terang benderang kita bisa menyaksikan. Tetapi orang beriman senantiasa bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu nih Pak, kapan kontrak hidup kita di dunia akan berakhir. Tapi kita boleh bermohon kan, dikasih umur panjang, banyak amal kebaikan, betul? Karena merasa bekal kita belum cukup ya. Kalau ada yang ditanya, pasti tidak ada yang berani tunjuk tangan, Ustadz bekalku sudah cukup. Ada nggak? Belum, bekal kita belum cukup, apalagi membandingkan orang saleh yang terdahulu. Oleh karena itu setiap kita hadir di majelis takziah ini kita diingatkan bahwa umur itu misteri ilahi. Allahu a'lam. Kita nggak pernah tahu. Tapi musibah dalam hidup pasti dialami orang beriman. Kalau husnudzon kepada Allah, maka itu sebuah kebaikan. Bagaimana keluarga yang ditinggalkan? Tetap sabar. Sabar bagi yang ditinggalkan itu juga akan menuai pahala. Oleh karena itu ada lafaz yang merupakan lafaz sunnah ketika kita ditimpa musibah. Setelah lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tambahkan dengan doa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, jadikanlah musibah yang menimpaku, menimpa Pak Kasbilal, putra putri ya. Cucu juga ya Pak ya. Cucu banyak, alhamdulillah. Menjadi pahala untuk diri kami begitu. Allah ganti dengan yang lebih baik, iman makin kuat ya, diingatkan dengan amal solih dan seterusnya. Maka orang beriman senantiasa mengambil hikmah dari setiap peristiwa.